sama tingginya kan, SHS. Jadi itu bacanya bukan K tapi K. Ya, K. A B C D E F G H A K ya, bukan K. K. Jadi bar K is the grab, in the grab is SHS bar N. Jadi sama tingginya. Oke, berikutnya siapa mau baca nomor 12, 11? Langsung aja, siapa? Hmm. Oh, ini harusnya bukan lower K, lower, lebih pendek gitu kan, lebih rendah. Ya, harusnya satu ya. Ya, one level. Ya, salah soal. Ya, harusnya K2. Ya, levelnya. Jadi lower itu artinya lebih rendah. Lower than, lebih rendah dari. Kalau higher than, lebih tinggi dari. Oke, berikutnya nomor 12. Ya, boleh. Ya. The most enjoyable artinya apa? Ya, yang paling menyenangkan. Jadi itu kan ada ever had ya. Jadi ever had itu untuk menandakan palingnya gitu kan. Di what was the most enjoyable holiday you ever had. Tadi artinya liburan liburan yang mana yang pernah kamu, yang paling menyenangkan yang pernah kamu miliki. Hmm. Itu bukan your itu ya, harusnya you have itu. Itu you have ya, bukan your. You have ever had. You have ever had itu pernah kamu miliki. The most enjoyable, paling paling enjoy, paling menyenangkan. Terus nomor 13. 13. Ya, Susan, ya betul. Susan smiled cheerfully, artinya Susan tersenyum dengan cheerful, dengan apa ya? Semangat gitu ya. Dengan ceria. She seemed, dia kelihatan ceria, cheerful. Jadi seem itu salah satu linking verb juga ya. Tadi kita belajar linking verb ya. Nah, seem itu linking verb. Nah, itu setelah linking verb itu diikuti dengan kata sifat, kata sifat atau adjektif.
Nah, adjektifnya itu cheerful gitu ya. Kalau cheerfully itu artinya dengan cerah, dengan ceria. Jadi nggak boleh pakai cheerfully, tapi pakainya cheerful. Karena sim itu linking verb, dan linking verb itu harus diikuti dengan adjektif, kata sifat. Nah, di situ yang kata sifat adalah cheerful. Nah, itu kenapa jawabannya C. Susan tersenyum dengan ceria. Dengan ceria itu cheerfully. Ya, she seem, dia nampaknya atau dia kelihatan cheerful. Dia nampaknya kelihatan ceria. Jadi jawabannya yang tepat C. Oke, lalu nomor 14. Ya. Tanti speaks more politely than her brother Tanto. Ya. Kenapa jawabannya B, Mbak? Nggak A, nggak C, nggak D. Ya, jadi Tanti itu kan she ya. Nah, kalau she pakainya speaks, S-nya belakangnya. Ya, ada S-nya. Kalau misalnya kalimatnya saya rubah sedikit, sedikit aja, saya kasih yesterday di depannya. Yesterday gitu ya. Kira-kira jawabannya apa? Ya, spoke, spoke, spoke. S-P-O-K-E ya. Verb 2 pakainya. Jadi ini kita menggunakan simple present tense. Ya. Enggak, yang ini, yang soal ini simple present tense. Kalau yang tadi yang saya kasih yesterday-nya itu pakainya verb 2, itu simple past tense, past, masa lampau. Ini masa sekarang, ya. Nah, karena masa sekarang, ya kan? Karena masa sekarang atau present tense, subjeknya Tanti ya, she, harusnya dikasih s di belakangnya, kayak yang tadi yang sudah dijelaskan. Ya. Jadi kan kalau she ya kan pakainya goes, ada s-nya belakangnya. Karena itu present. Oke, good. Lanjut nomor 15. 15 siapa? Langsung baca aja. Ya, betul. Ya, nggak apa-apa, 15. Ya, harder. Mamaku bekerja lebih keras daripada anak-anaknya. Oke, good. My mother works harder than her. Terus nomor 16. 16. Who wants to read number 16? Ya, betul. Who works the most efficiently will win the game. Siapa yang bekerja paling efisien gitu kan, akan memenangkan gamenya itu. Ya. Who works the most efficiently will win the game. Siapa yang bekerja dengan paling, ya kan?
Kalau yang paling efisien itu kan berarti yang akan menang. Ya. Terus nomor 17. Siapa? 17, number 17. Who wants to read number 17? Number 17. Who wants to read number 17? Who wants to read number 17? Ya. Kenapa nggak D? Ya, betul ya. Ya, betul. Ya. Susan handles the complete the smartest of all the staff in the company. Jadi Susan menghandle masalah paling cerdas itu kan dibandingkan yang lainnya. Terus nomor berikutnya nomor 18. Ya, betul. Ya. Jadi kalau Anda lihat di modul di tabel ya to be itu termasuk dalam bentuk linking verb. Nah, to be-nya yang dipakai di situ berarti is ya kan? Is. Jadi is itu bentuk atau contoh dari linking verb. Jawabannya B. Jadi ini harus dihafalin ya. Lalu nomor 19. Ya, to be talked. Yang akan dibicarakan. I have something to be talked. Saya mempunyai sesuatu yang akan dibicarakan. Please come to my house tomorrow. Silakan besok datang ke rumahku. I have something to be talked. Saya mempunyai sesuatu untuk dibicarakan. Jadi to be talked itu artinya untuk dibicarakan. Ya, to be talked. Jadi to be talk itu untuk dibicarakan. Itu bentuk pasif ya, to be talk. Terus nomor 20. 20 siapa? Ya. Jadi transitive verb itu ada objeknya. Ada objeknya. Berarti itu objeknya yang mana, Mbak? Iya, the piano.
21. 21, siapa mau baca nomor 21? Ya, angry. Jadi adjektif itu kan kata sifat. Angry itu artinya apa, Mbak? Marah. Ya, marah kan kata sifat, ya kan? Terus selanjutnya nomor berikutnya 22. Ya, small black plastic. Ya, small black plastic. Jadi untuk membentuk kata adjektif, kata sifat itu ada urutannya. Ya, ada urutannya. Saya juga sering lupa ini urutannya. Nanti Anda boleh baca di modul ya, di modul yang membahas mengenai kata keterangan kata sifat atau adjektif. Itu ada urutannya. Ya. Penempatannya itu ada urutannya. Nanti Anda silakan baca sendiri di modul, ada itu urutannya. Jadi ini nggak boleh sembarangan. Plastiknya ditaruh depan, blacknya ditaruh nomor 3, lalu nomor 2-nya small, nggak bisa. Itu ada urutannya. Ya. Untuk urutannya nanti Anda boleh baca sendiri di modul. Ya, saya lagi nggak bawa modul soalnya. Ya, nanti dibaca itu ada urutannya. Anda bisa baca di itu, kalau adverb itu kalau nggak salah modul 1 ya. Modul 1 itu adverb. Atau modul berapa ya? Modul 3. Ya, di bagian ringkasan modul 3 ya. Itu di bagian ringkasan itu ada urutannya gitu kan. Ada size, kemudian ada shape-nya, ada materialnya apa atau originnya mana gitu ya. Itu Anda hafalkan ya. Urutannya harus dihafalkan. Oke, jawabannya D. Lalu nomor 23. 23. Ya, carefully. He drives his car carefully, artinya dia menyetir mobilnya dengan hati-hati. Nah, jadi carefully itu kata keterangan behavior ya. Jadi carefully itu artinya dengan hati-hati. He drives his car carefully. Dia menyetir mobilnya dengan hati-hati. Nah, yang pokoknya kalau ada fully gitu ya, itu artinya dengan. Yaitu membentuk kata kata keterangan, adverb of manner. Oke, berikutnya nomor 24. Nomor 24. Siapa? Baca nomor 24. Farhan. Ya, hard. Ya. Farhan has to work hard. Artinya hard di situ dengan keras ya. Dengan keras. Nah, hardly itu nggak ada, jadi nggak boleh. Loh Pak, tadi katanya kalau ada LG-nya itu artinya dengan. Oh nggak C. Ya, alasannya karena hardly itu nggak boleh, nggak ada. Jadi dengan keras itu bukan hardly. Ya, kita bisa gunakan hardly tapi artinya lain nanti. Ya, jadi kalau mau ngomong bekerja dengan keras berarti work hard, bukan work hardly. Kalau work hardly itu artinya bekerja dengan susah. Jadi mau mengerjakan apa itu susah gitu.
Ya, padahal kan kita bukan mau ngomong itu, kita mau ngomongnya bekerja dengan keras. Ya, jadi dengan keras itu hard aja, nggak usah hardly. Nanti artinya lain. Oke. Terus nomor 25, mungkin ini nomor terakhir ini. Nanti kita lanjutkan separuhnya di pertemuan berikutnya ya. Oke, nomor terakhir ini. Siapa mau baca nomor 25? Nomor 25. Mhm. Because she had had less riding practice, she fell down and broke her leg when riding a motorcycle yesterday. Saya pakai because kayaknya sebab dan akibat gitu. Ya, Karena betul. dia Ya. kurang latihan. Nah, itu because of kan juga artinya sebab. Oh, kalau because of kan tidak bisa diikuti oleh kalimat lengkap semacam ada to be dan Iya, sebagainya gitu. betul. Betul. Ya, jadi pakainya because karena itu diikuti dengan bukan kalimat, tapi kita menyebutnya klausa. Ya, jadi kalau because itu diikuti dengan klausa. Nah, klausa itu apa? Klausa itu kumpulan subjek dan predikat. Nah, itu ada subjeknya she, predikatnya had. Nah, pakainya because. Nggak boleh pakai because of. Jadi karena dia apa itu jarang latihan menyetir gitu ya, dia jatuh. Dia terjatuh dan patah kaki saat dia mengendarai sepeda motornya Ya, kemarin. betul. Jadi pakainya because karena dia jarang latihan nyetir gitu ya. Nggak boleh pakai because of. Jadi because of, for the sake of, due to itu semua sama ya, diikuti dengan selain klausa. Jadi nggak boleh diikuti klausa, ya, harus diikuti noun boleh ya. Jadi because of love kan gitu kan, nggak boleh because of you love me, itu salah pasti. Ya, nggak ada because of you love me, itu nggak ada. Kalau because of your love, lah itu boleh ya. Because of your love, karena cintamu gitu kan. Atau enggak gini, because you love me, nah itu baru boleh. Because you love me, karena kamu mencintaiku. Nah itu boleh pakai because. Ya, tapi kalau your love pakainya because of. Because of your love gitu kan, karena cintamu. Nah itu bedanya because dengan because of. Oke, sampai dengan nomor ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang paham nggak? Sampai dengan nomor 25. Oke, bagi yang sudah mengerjakan soal ini dari nomor 1 sampai 25, ada nggak yang betul semua? Ada nggak yang betul semua? Oh, jangan-jangan belum dikerjakan. Oke, harapannya Anda sudah kerjakan dulu. Ya, Anda sudah kerjakan dulu. Nanti waktu kita bahas, dihitung Anda salah berapa. Jadi bisa untuk digunakan mengukur apa kemampuan Anda dalam menghadapi ujian. Ujiannya tanggal 7 Mei ya, jadi sekitar berapa? 2 minggu lagi ya. Oke. 2 minggu ya. Eh, saya akan kasih kurang lebih 2 kali pertemuan lagi. Hmm, mungkin gini, tanggal 1 Anda hari libur, maksudnya hari yang nggak ada kelasnya selain hari Minggu, hari apa? Jadi saya mau kasih 2 lagi gitu kan, karena saya masih ada soal latihan.
kapan aja bisa ya. Kalau saya bisa, kalau teman-teman Oke, nggak apa-apa. Nggak harus lengkap semuanya nanti bisa. bisa di-post di Ya, yang penting kan kelasnya direkam. atau Pak Devi sendiri ada waktunya Ya, kapan ya. nanti Berarti kan kita saya yang komunikasi. menentukan gitu kan, karena Mbak kan Iya, iya. banyak waktu luang gitu ya. Oke, pasti akan saya informasikan ya. Pasti pokoknya ada 2 kali lagi. Gimana kalau malam minggu gitu? Kalau malam minggu Saya kan ada kelas soalnya ada kalau malam minggu. paginya bisa bangun jam berapa aja. Kalau hari Sabtu malam saya ada kelas soalnya. Sayangnya nggak bisa. Pokoknya nantilah, yang pasti besok minggu kan kita ketemu. Ya, nanti 1 hari laginya nanti saya cari antara Senin sampai Sabtu kan gitu. Ya, saya informasikan. Nggak harus datang kok, misalnya memang nggak bisa hadir ya nggak apa-apa kan. Yang penting kelasnya direkam. Anda nanti bisa nonton rekamannya. Oke? Oke, saya pikir sampai di sini kelasnya. Jadi next week kita akan lanjutkan nomor 26 sampai selesai. Terus kalau bisa Anda kerjakan dulu sebelum kelas. Jadi nanti bisa dihitung Anda salah berapa. Oke, sampai di sini saya pikir bener nih nggak ada pertanyaan lagi nih. Nggak ada untuk sekarang. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau masih ada pertanyaan boleh tanya di grup. Pokoknya diposting aja di grup. Pasti dibahas. Sampai hari ini nggak ada yang tanya kan di grup kan? Nggak ada. Nah, oke. Jadi kalau misalnya Anda belajar terus ada yang nggak, boleh diposting di grup. Nanti kita bahas waktu kelas. Oke, gitu. Selamat malam, selamat istirahat. Good night ya.